Salam, selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Salam damai dan sejahtera bagi kita sekalian. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui renungan kaum perempuan GKP Sadang. Namun sebelum kita masuk ke dalam pembacaan firman dan renungan, kita bersama-sama minta pertolongan pada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah, sumber kekuatan, biarlah kiranya Tuhan pada saat ini kami datang kepadamu. Berkati kami ya Tuhan, kaum perempuan GKP Sadang, di mana ya Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada isi firman Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan, pribadi lepas pribadi, agar firman yang sebentar akan kami dengar jangan lalu dengan sia-sia, melainkan mendapat tempat di hati kami. Kami mengucap syukur Tuhan pada kesempatan sore hari ini. Tuhan, perkenankan kami. Itu semua adalah bukti nyata kasih dan cinta kasih Tuhan kepada kami umat-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Kaum perempuan GKP Sadang yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Amsal. Amsal 15 ayat 1 sampai dengan 4, sesuai dengan DPA kaum perempuan dari Sinode. Beginilah firman Tuhan. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk ke dalam renungan, ada sebuah ilustrasi di mana ada beberapa ekor dari binatang. Nah, pada waktu itu tersebutlah seekor kerbau. Dia rebahan di kandang, dia sangat lelah, dia sangat capek dengan wajah yang lelah dan napas yang berat. Lalu datanglah seekor anjing. Anjing ini berkata kepada kerbau, "Kerbau, kenapa kamu?" Nah, lalu jawab kerbau, aku sangat lelah. Kalau boleh, besok aku mau istirahat sehari saja." Kerbau berbicara demikian kepada anjing. Nah, oke, kata anjing, silakan kamu beristirahat. Nah, si anjing lalu dalam perjalanan, di tengah jalan dia pergi menyusuri jalan, lalu berjumpalah dia dengan kucing. Dan anjing berkata kepada kucing, "Tadi saya bertemu dengan kerbau. Katanya dia besok mau istirahat dulu. Sudah sepantasnya, sebab bos kasih kerjaan yang terlalu berat." Anjing berkata demikian. Jadi si kerbau ini pengen istirahat, kata anjing, karena bos ngasih kerjaan yang sangat banyak. Lalu setelah berkata demikian, pergilah anjing dan kucing berjalan bertemu dengan ayam. Nah, setelah bertemu dengan ayam, dia bilang, "Kerbau tadi tidak bekerja dengan bos lagi. Mungkin dia sudah mendapat kerjaan yang baru," kata ayam tersebut. Nah,
Lalu jadi ceritanya bahwa kerbau ini sudah tidak mau kerja dengan bos lagi karena dia sudah mendapat pekerjaan yang baru. Nah, ayam pun berjalan menyusuri perjalanan dan bertemulah dengan kera. Dan setelah dia bercerita, ayam pun berkata, kerbau tidak akan kerja lagi untuk bos dan dia mau kerja di tempat lain. Nah, lalu setelah itu tiba waktunya malam, kera bertemu dengan bos dan berkata, "Bos, si kerbau akhir-akhir ini sudah berubah sifatnya dan dia mau meninggalkan bos dan untuk bekerja di tempat lain." Mendengar ucapan si kera ini, lalu marahlah si bos ini. Dan tanpa konfirmasi lagi, dia langsung menyembelih si kerbau karena dinilai telah berkhianat kepadanya. Padahal ucapan asli dari si kerbau adalah, "Saya lelah dan besok mau istirahat sehari saja." Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, dari cerita ilustrasi tersebut, dari mulut si yang pertama anjing berkata begini, lalu sampailah kepada kucing. Nah, dari kucing sampailah kepada ayam, udah lain ceritanya. Dari ayam ketemu kera, udah lain lagi ceritanya. Nah, itulah yang dikatakan bahwa dari mulut ke A, ke B, ke C itu, kalau bukan dari pokok aslinya, semuanya itu pasti lain. Kalau tidak ditanyakan langsung ke yang pokok pertamanya. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, sebaiknya satu pembicaraan berhenti cukup sampai di telinga kita saja dan tidak perlu sampai ke telinga orang lain. Jadi kalau kita ada orang yang bercerita kepada kita, cukup kita saja. Jangan kita ngegosip lagi, bicarakan lagi ke si A, nanti si A bicara lagi ke si B, B ke C. Cukup di telinga kita saja, jangan diceritakan kepada orang lain. Dan selanjutnya juga, kalau kita mendengar ada cerita, jangan ditelan mentah-mentah cerita tersebut, seakan-akan kita langsung percaya dengan perkataan orang tersebut. Keluar, walaupun yang keluar dari mulut orang yang terdekat, seperti keluarga kita, sanak famili kita, saudara kita juga. Nah, oleh karena itu kebenaran suatu berita sebelum bertindak dan memutuskan segala sesuatu harus dikonfirmasikan dahulu. Sumbernya langsung dari mana nih? Jangan kita langsung percaya, oh ya karena ini saudara kita yang bicara, oh iya karena ini rekan kerja kita yang bicara, teman dekat, nggak mungkin dia berbohong. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, jangan langsung kita percaya, ditelan mentah-mentah berita itu. Kita harus bisa konfirmasi kepada yang bersangkutan, benar nggak nih ceritanya? Selanjutnya, kebiasaan meneruskan perkataan atau berita dari orang lain dengan menambah atau mengurangi, bahkan mengganti dengan persepsi dan asumsi kita sendiri bisa berakibat fatal. Apalagi kata-kata atau berita itu ditambah-tambah, dibumbui, ditambah menjadi suatu berita yang sangat hangat, yang sangat hot, sehingga orang seakan-akan mempercayai berita tersebut, ataupun kebenarannya dikurangi sehingga apa yang menjadi berita sebenarnya itu tidak tuntas berita atau ceritanya, sehingga orang terkadang, oh begitu ya, oh ternyata orang ini tuh begitu, selama ini dilihat baik atau kelihatannya pendiam, ternyata begini. Nah, oleh karena itu ibu-ibu yang dikasih Tuhan, jangan kita meneruskan atau berkata tentang berita-berita yang kita dengar ini dengan ditambah atau dikurangi, tetapi semuanya itu kita harus cermati, kita ambil sikap positifnya dari berita tersebut. Dan juga jika ragu dengan ucapan atau berita seseorang, sebaiknya kita bertanya langsung pada orang tersebut, jangan kita dari orang lain, supaya dapat mengkonfirmasi tentang kebenarannya. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan pada saat ini,
DPA kaum perempuan mengambil tema bijaksana berbicara. Ibu-ibu pernah mendengar peribahasa mulutmu adalah harimaumu. Peribahasa tersebut pertama mengandung arti bahwa perkataan jika tidak dijaga dengan baik menjadi senjata tajam yang sangat menyakiti orang lain. Ya, kalau mendengar perkataan yang sangat pedas, yang sangat dalam, itu bisa melukai orang lain. Bukan hanya dapat melukai orang lain, tetapi dampaknya buat kita sendiri juga. Kita juga dapat dirugikan dengan perkataan yang pedas itu. Pasti secara tidak langsung berdampak buat diri kita. Mengapa? Karena perkataan tidak baik akan menimbulkan pertengkaran, akan menimbulkan perselisihan, akan menimbulkan permusuhan. Nah, jika sudah melakukan perkataan-perkataan kotor, perkataan yang membuat orang lain tersinggung, membuat orang lain marah, pasti berdampak kepada kita juga. Orang lain akan tidak suka sama kita, orang lain akan benci sama kita. Karena apa? Dia suka ngomongin saya, dia telah menghina saya, dia telah merendahkan saya. Nah, oleh karena itu dijagalah mulut, dijagalah perkataan yang keluar dari mulut kita. Mari kita belajar, ibu-ibu dan saya juga belajar mendengarkan firman Tuhan, kita dapat bijak dalam berbicara. Kita diingatkan dalam kitab Amsal yang pada saat ini kita baca bersama-sama dari Amsal 15 ayat 1 sampai 4. Amsal ini adalah kumpulan dari Amsal Salomo tentang sajak dan puisi. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kedamaian dan hubungan yang baik dengan orang lain tentu adalah keinginan kita semua. Kita ingin hubungan kita dengan orang lain itu baik. Hubungan dengan orang lain itu tetap terjaga dengan harmonis. Oleh karena itu, bagaimana kita dapat mewujudkan hubungan yang baik dengan orang lain? Sikap kita jangan membeda-bedakan. Jangan sampai kita mementingkan ego kita karena merasa kita paling benar, dia salah. Jadi ya udah, kalau gitu terserah dia, saya, dia. Saya nggak mau ikut-ikutan atau bagaimana. Jangan merasa diri kita paling benar. Oleh karena itu Salomo menasehatkan agar dapat menjaga kedamaian atau relasi dengan baik dengan hadap orang lain, haruslah kita bijaksana dalam berbicara, mengeluarkan perkataan yang lembut, dengan penuh dengan kerendahan hati, bahwa apa yang kita ucapkan dapat menjejukkan hati orang, dapat membuat orang lain menjadi tentram. Kalau kita berkata dengan penuh kelembutan, dengan penuh penghayatan, oh iya ya, ini orangnya baik, orang Kristen itu baik loh. Kalau mendengar perkataannya, dengan ucapannya selalu menyejukkan hati. Nah, itulah ciri bahwa apa yang dikatakan oleh Salomo ini, kita semua diingatkan bahwa kita dapat bijaksana dalam berbicara. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, perkataan yang keluar tidak terlepas dari pikiran hati yang jernih. Jadi kalau kita berbicara, kalau hati kita lagi tidak enak, hati kita lagi banyak seperti masalah gitu, terkadang kita mengucapkan perkataan yang menyakiti. Terkadang kita mengucapkan perkataan yang membuat orang lain menjadi tersinggung atau marah. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama belajar dari firman Tuhan ini, bahwa apa yang dilakukan, apa yang dikatakan, apa yang diperbuat oleh kita, semuanya itu bermuara hanya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kepentingan diri kita. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Demikian yang ditegaskan oleh Amsal 1 ayat 7a. Oleh karena itu, jika kita takut kepada Tuhan, niscaya Tuhan pasti akan menolong kita. Jika hati dan pikiran jahat, maka akan menimbulkan perkataan ataupun
pikiran-pikiran yang tidak baik yang dapat menyakiti orang lain. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama belajar. Marilah kita sama-sama memulai dengan perkataan yang baik, bijaksana dalam berbicara. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, satu hal yang penting dapat juga kita baca pada saat ini adalah Tuhan itu maha tahu. Tuhan itu maha melihat. Dimanapun kita bersembunyi, tidak ada yang lewat dari pengawasannya. Oleh karena itu, kita diingatkan agar selalu melakukan perbuatan yang baik. Tuhan maha tahu. Kita membicarakan orang lain, kita menghina orang lain, kita menggosip yang sepatutnya kita tidak boleh dilakukan. Tuhan lebih tahu. Oleh karena itu, mari kita belajar bersama-sama melalui pembacaan firman ini, diingatkan bahwa kita harus senantiasa bijaksana, baik dalam perkataan, baik dalam perbuatan, dan juga sikap dan tingkah laku kita. Agar apa? Agar apa yang kita lakukan menjadi cermin bahwa orang Kristen itu adalah orang yang benar-benar menurut kehendak Tuhan, melakukan perintah Tuhan dengan baik. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita diingatkan juga bahwa pada saat ini jika kita dapat berkata dengan baik tentang gambaran yang disampaikan dalam kitab Amsal ini, niscaya Tuhan pasti memberkati kita. Apa yang disampaikan, gambaran tentang betapa pentingnya sikap bijaksana dalam berbicara melalui lidah dan mulut kita. Jika kita melakukan dengan baik, menjadikan orang lain bersukacita dan berbahagia. Tetapi sebaliknya, jika menjadikan perkataan kita yang tidak baik, malah dapat merugikan diri kita sendiri. Jadi kita menjadi menderita, kita menjadi sedih. Oleh karena itu, marilah kita berucap, berkata dengan baik, dengan penuh kerendahan hati. Tuhan pasti menolong kita. Sebagai relevansi kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, perempuan terkadang mendapatkan stereotip sebagaimana orang yang paling banyak berbicara daripada laki-laki. Nah, orang kadang, perempuan mah cerewet, suka banyak ngomong, mulutnya katanya kalau ngomong nggak bisa direm. Nah, oleh karena itu, mari kita belajar dari pembacaan kita pada saat ini bahwa apa yang kita lakukan, katakan, pikirkan, semuanya itu, semua yang kita lakukan dan katakan, kita harus bersandar hanya kepada Tuhan. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, melalui pembacaan kita pada saat ini tentunya tidaklah penting siapa yang paling banyak berbicara, baik laki-laki ataupun perempuan. Semuanya itu digambarkan sebagai bahwa perkataan yang disampaikan itu ternyata harus menjadi perkataan yang membawa berkat. Ya, jangan sampai kita lemah, jangan sampai kita lengah. Karena apa yang diucapkan itu adalah doa. Jadi kita kalau berkata yang baik-baik, kita berkata yang penuh dengan kebaikan, mendatangkan berkat bagi orang lain. Karena apa? Perkataan juga itu adalah doa. Kalau kita berkata yang tidak baik, apalagi kepada anak kita, kamu jangan gini, nanti kamu ini. Jangan sampai kita berkata demikian. Mari kita bersama-sama mengingatkan, baik saya dan ibu-ibu sekalian, pada pembacaan firman Tuhan pada saat ini, Amsal 15 ayat 1 sampai 4, kita mendapat gambaran bahwa melalui perkataan bisa mengakibatkan hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk bagi kita maupun orang lain. Ingat, Tuhan mengawasi setiap langkah kehidupan semua orang percaya. Tuhan sangat menyukai hal-hal yang berkenan kepadanya. Oleh karena itu, marilah kita bersikap bijaksana dalam berbicara.
Amin. Demikian jauh renungan kita pada saat ini. Biarlah kita bersama-sama dapat menerapkan firman Tuhan, dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu-ibu, sebelum kita tutup renungan singkat ini, kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah sumber hidup dan penghidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan diingatkan pada saat ini, pada sore hari ini melalui Komisi Perempuan GKP Sadang, di mana ya Tuhan firman-Mu begitu indah bagi kami. Terlebih lagi Bapa, kami diingatkan untuk dapat bijaksana dalam berbicara, supaya kami dapat bersikap, kami dapat berkata-kata dengan baik, kami dapat mengeluarkan apa yang baik dalam hidup kami. Tuhan, biarlah kiranya Engkau ajarkan kami berkata-kata dengan baik, seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami percaya Bapa, apa yang kami lakukan Tuhan berkenan beserta dengan kami selalu. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang sangat indah pada kesempatan sore hari ini. Kami juga berdoa ya Bapa untuk kaum perempuan GKP Sadang, kiranya Tuhan memberkati dalam segala apa yang menjadi program kerja komisi, apa yang direncanakan ke depan, Tuhan turut campur di dalamnya, agar semuanya dapat terwujud karena cinta kasih Tuhan kepada kami. Berkatilah kami ya Bapa. Kami juga mau berdoa buat rekan-rekan kami yang mungkin dalam keadaan sakit yang tidak kami sebutkan satu persatu. Kami percaya Bapa, Engkau menolong dan memberkati mereka melalui obat yang diberikan, keluarga yang merawat, dokter yang memeriksa juga ya Tuhan. Biarlah kiranya melalui pertolongan Roh Kudus, saudara-saudara kami ini dapat disehatkan dan disembuhkan kembali dan dapat beraktivitas kembali dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat gereja-Mu GKP Sadang. Berkati Bapak Pendeta beserta keluarga, berikanlah kekuatan dan kesehatan. Berkatilah juga ya Tuhan pelayanannya dan pekerjaannya. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Baik para penatua dan keluarga, komisi dan keluarga, tim-tim yang ada ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati segala apa yang kami lakukan. Semuanya ini ya Tuhan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa kami dalam sorga yang maha baik, kami juga berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negara kami. Kami mengucap syukur kiranya Tuhan memberkati Bapak Presiden sampai juga pejabat yang terendah di daerah-daerah. Kiranya Tuhan mereka semua dapat mendatangkan kedamaian, mendatangkan kemakmuran bagi kami. Terlebih lagi ya Tuhan, dalam masa yang masih kondisi pada saat ini masih pandemi ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan Engkau memberikan kiranya jalan keluar yang terbaik bagi pejabat-pejabat yang menangani semuanya itu ya Tuhan, sehingga kami rakyat Indonesia dapat senantiasa sehat selalu berkat cinta kasih Tuhan. Bapa kami dalam sorga yang maha baik, masih banyak yang kami mohonkan kepadamu, namun sebelum mulut kami cemarakan dosa, Engkau telah mengetahuinya. Kami serahkan doa ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, dan miringkanlah telinga pengasihan-Mu dan sauti doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, renungan singkat kaum perempuan GKP Sadang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.